Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Nah, ini yang kemarin kita bahas ya. Bahwa kalau di zaman dulu ketika mereka menerima panggilan perang gitu, mereka menerima panggilan jihad, itu mereka sebenarnya sangat berat untuk berangkat, tetapi di sisi lain sebenarnya ketakutan-ketakutan yang diberikan setan itu tidak benar-benar ini ya, tidak benar-benar terjadi. Artinya ketika seseorang berangkat perang karena nanti khawatir mati, khawatir terbunuh, dan lain sebagainya, itu toh mereka nanti malah dapat dua itu. Dapat dua. Jadi dapat dua gimana ya? Dapat dunia juga dapat akhirat. Kenapa? Karena hal itu memang sudah menjadi semacam sunatullah, bahwa janji Allah, orang yang ikut kebenaran itu akan mendapatkan dua. Orang yang berjihad di jalan Allah saat itu memang bondo dewe ya. Bondo dewe itu modal sendiri. Modal sendiri artinya bahwa beli pedang ya sendiri, beli anak panah ya sendiri, bawa bekal makanan ya sendiri. Jadi semua orang berangkat dewe-dewe itu. Makanya kalimatnya jahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dan jiwamu. Loh, kan itu mengeluarkan biaya. Banyak orang tidak mau. Banyak orang tidak mau, tidak memilih itu. Karena di hati juga ditakut-takuti setan, kamu nanti miskin, kamu nanti ini gitu. Padahal sebenarnya janjinya setan, kamu miskin, kamu ini itu tuh ketakutan yang tidak selalu benar. Bahkan banyak tidak benarnya. Tapi janji Allah sudah pasti benar. Kalau terbunuh di dalam medan perang, maka terbunuhnya jelas akan mendapatkan lipat ganda dari apa yang dikeluarkan. Jika tubuh terbunuh, tertusuk pedang, diganti dengan tubuh yang tanpa mati di sana. Jika hartanya habis karena dirampas musuh, akan diganti dengan harta yang tak terbatas di akhirat sana. Itu jika terbunuh di medan perang. Bal ahya'u 'inda rabbihim, kata itu. Tapi mereka hidup di sisi Tuhan, wahum yurzaqun, dan mereka diberi rizki oleh Allah. Sementara kalau mereka hidup menang, gitu kan? Mereka jelas di dunia akan mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, dibagi kan, seluruh pasukan kan dibagi ya. Dan di akhirat suatu saat dia wafat juga akan dapat dua. Jadi ini yang dimaksud dengan Allah akan memberikan kepada mereka thawabat dunya wa husna thawabil akhirah. Dapat dua sampean. Itu. Enaknya begitu. Dapat dua. Jadi sebenarnya kita itu diajak cerdas oleh Allah. Dihindarkan dari sikap dungu. Sikap dungu itu apa? Sikap yang menyia-nyiakan peluang. Sikap yang tidak menggunakan rasio. Tidak menggunakan akal yang sehat untuk menimbang sesuatu. Itu loh dungu.
Ya, timbangannya kan jelas. Dari kita ini timbangannya jelas. Timbangannya adalah kita ini enaknya seperti dalam surat Al-Qasas ayat 77 itu. Ngikuti itu aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Orang-orang yang diperintah berjihad itu kan menyahuti perintah itu ya. Wabtaghi dan raihlah, dapatkanlah, ambillah, harapkanlah fima atakallahu daral akhirah. Apa yang Allah janji dan berikan kepada kalian tentang pahala surga akhirat gitu. Tapi wala tansa, tapi jangan kamu lupakan juga nasibaka minad dunia. Apa yang menjadi bagianmu di dunia. Loh enak toh? Wah enak. Jadi dalam berjihad di jalan Allah, kita itu diperintah untuk mengutamakan janji atau kehidupan akhirat, tetapi nggak boleh lupa terhadap bagian sampean di dunia. Loh berarti kan meskipun kita itu mengorbankan harta, jiwa, raga untuk agama, kita itu tetap diberi Allah bagian di dunia loh. Loh gitu loh. Enak. Makanya kemarin saya sampaikan agama ini membuat kita itu hidup enak. Tapi ini beda dengan pengertian yang biasa mungkin sampean dengar di luar sana ya. Enak di sini standarnya enggak kok kayak yang sampean dengar selama ini yang sesuai nafsu itu enggak ya, beda. Enak di sini itu enak dalam konteks ketenangan hati karena tidak terbelenggu dan tidak menjadi budak iklan. Tidak terbelenggu dan tidak menjadi budak persaingan dengan tetangga, kerabat, kanan, kiri, teman. Enggak. Enak di sini itu adalah karena kita memiliki standar yang kita buat dan patokan sendiri. Sehingga kita tidak terbawa, terombang-ambing oleh ombak arus itu. Kita benar-benar dalam kondisi hati yang mutmainnal qulub. Mutmainnal qulub itu. Nah sehingga di sini sampaikan fatahumullahu thawabat dunya wa husna thawabil akhirah. Dikasih dua. Dikasih dua. Nah, itu kalau di masa lalu perang ya akan dapat apa? Ghanimah di dunianya. Dan di akhiratnya juga akan mendapatkan jannatun khalidina fiha. Surga yang kekal di dalamnya. Dan di dalam surat Ali Imran yang kemarin kita baca itu. Wa azwajum mutahharatun. Dan apa? Pasangan yang suci. Kalau kita di sini pasangan kita suci nggak? Pasangan kita masih KTN nggak? Tahu ketek nggak emang? Tahu ketek nggak? Ketek itu bahasa nggak tahu bahasanya. Bahasanya apa? Bloloken. Bloloken itu nemen. Bloloken itu nemen sampai matanya ketutup ngene kok bloloken. Itu biasanya jak sampean ya. Iya jak dari sampean biasanya ya. Biasanya waktu kecil dulu begitu ya. Sampai sak ganteng-gantengnya sampean, sak ayu-ayune sampean, nek pas matanya sakit itu ya kayak gitu. Di akhirat enggak ada itu. Di akhirat itu khalidina fiha itu wa azwajum mutahharatun. Dan pasangan-pasangan budirat songko yang suci gitu. Enggak kayak kita ini Pak Budi. Enggak. Gitu loh. Apa kita ini? Ada yang ganteng tapi ada yang sok ganteng, ada yang cantik tapi ada yang sok cantik. Terus gak jelas kita ini. Ya kan? Saya kemarin itu dengar ada satu videonya orang luar negeri itu. Itu videonya lucu itu. Videonya gini. Hei, para suami,
Kamu jangan pernah mencoba untuk berupaya untuk membuat istrimu bahagia. Loh kenapa? Jangankan kamu. Wong Tuhan aja loh ndak mampu membuat seorang perempuan bahagia. Loh kenapa? Coba lihat tuh. Perempuan itu. Dikasih alis, dikerok. Dikasih alis bagus-bagus, dikerok. Dikasih kulit bagus-bagus itu loh, dirubah warnanya. Dikasih rambut bagus-bagus itu dijebrak-jebrakkan. Ya kan? Dikasih dagu enak-enak, ditambahi ukurannya. Kan gitu. Itu betapa bahkan perempuan sendiri kata dalam video itu, dia lo tidak mampu membuat dirinya sendiri bahagia. Kok kamu laki-laki sok-sokan mau membuat perempuan bahagia? Dan tidak usah, pasrah saja kan. Nah itulah manusia. Makanya tidak akan pernah ada cukupnya. Sehingga yang dimaksud dengan sawabat dunia di sini itu kebahagiaan atau kenikmatan atau pahala dunia itu adalah ketika kita diperintah puasa tapi ya tetap boleh makan. Berarti kan kita dikasih juga itu bagian dunia. Kita diperintah tahajud tapi kan juga diperintah tidur, ya kan? Kita diperintah untuk bertutup aurat, kenceng, tapi kan kita juga diberikan kesempatan untuk berbaju rapi, berbau wangi, asalkan tidak sampai menarik syahwat. Kan gitu. Kita juga diperintahkan untuk hidup sederhana, tapi kan kita boleh bikin rumah, boleh beli kendaraan. Ini enak itu. Nah, sehingga kita tetap dapat di situ maksudnya itu. Jangan dimaknai berbeda kemudian sampai melampaui batas. Nah, itu yang kadang melampaui batas. Itu makanya di dalam Al-Qur'an itu banyak disebut orang-orang yang mu'tadin, orang-orang yang sudah melampaui batas. Nah, itu yang tidak boleh. Karena justru agama itu membuat kita aman. Makanya kemarin saya sampaikan ketika ada kalimat ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin, dunia itu adalah penjara untuk orang beriman dan kebebasan untuk orang kafir, itu kita itu sebenarnya malah justru enak. Dengan dipenjara di dalam aturan agama, kita itu kan diselamatkan dari fitnah dan ganyangan dajjal toh. Aman, kita itu sedang diamankan sebenarnya. Diamankan di dalam penjara suci yang bernama agama ini. Jadi kalau misalnya ngaji sama Gus Glory gitu ya, lalu gini nggak boleh, gitu nggak boleh. Sama itu matur suwun, sama itu sedang tak ajak untuk masuk ke dalam penjara suci biar selamat, biar aman gitu logikanya. Kan gitu kan logikanya, iya toh? Nah, kalau logikanya gitu nanti lebih ikhlas. Lebih apa ya? Lebih dalam mengikuti aturan Allah itu lebih enjoy. Kenapa? Karena mengikutinya itu dengan ikhlas sukarela yang gembira gitu. Nah, tapi kalau melihatnya itu dari sisi kok di dalam nggak boleh gini nggak boleh, gitu nggak boleh. Kalau melihatnya dari sisi itu, ya memang kemudian terasa berat, terasa nggak enak, terasa selalu dikekang gitu. Tapi kalau bayangan kita itu kita adalah sedang lari menyelamatkan diri dari Dajjal, gitu. Kan sesuai hadis Nabi itu kan kalau nanti Dajjal datang itu menghindarlah, bahkan bila perlu kamu ke atas gunung pun menghindarlah, kan gitu. Nah sekarang Dajjal sudah turun, sudah berkeliaran ya dalam bentuk pengaruh dunia dan fenomena peradaban rusak ini. Jadi itu ya. Makanya ayo mau kita di penjara hidup kita ini supaya nanti mendapat jannahnya di akhirat. Allah yuhibbul musinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini panggilannya kepada jamaah kajian tafsir nih. Anggaplah sampean semua ini beriman. Ini adalah ayat untuk sampean. In tudi'ul ladzina kafaru.
Jika kamu mengikuti pola hidup, cara berpikir, kemauan, tradisi, budaya, tren orang-orang di sekitarmu itu, ya rudukum, mereka akan mengembalikan kalian ala aqabikum, kepada kekufuran. Bangun dah. Kalau dulu kepada kekufuran ini kadang terang-terangan menjadi murtad gitu ya, lalu ikut agama lain gitu. Tapi sekarang trennya itu justru berbeda. Mereka orang-orang yang ingin memurtadkan dari Islam itu mereka gini sekarang. Ada beberapa faktor yang orang itu sulit untuk keluar dari Islam. Biarin secara KTP mereka tetap Islam, tidak apa-apa. Asalkan secara pola hidup, tradisi, pola pikir, cara hidupnya itu sudah keluar dari Islam. Itu lebih enak gitu. Dan akhirnya mereka begitu. Mereka bahkan kadang mendorong, memberi kayak seolah-olah membantu kegiatan-kegiatan ritual keagamaan. Tapi dalam pola hidup, mindset, benar-benar diseret ke arah perilaku mereka. Dan itu sudah dinubuahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW 1500 tahun yang lalu. Gitu. Bahwa kamu nanti, umatku ini, akan mengikuti cara hidup orang-orang kafir itu. Bahkan seandainya mereka ke lubang tikus, sih kamu ngikuti. Gitu. Sudah itu Rasulullah. Dan sekarang kan begitu. Coba lihat tuh. Konser-konser musiknya orang-orang di luar sana yang jauh dari, yang nontonnya, aduh saya itu nangis. Sambil bawa ini laki perempuan campur joget bareng. Sambil menikmati, aduh jilbaban semua. Hati itu kadang miris. Miris. Padahal jilbaban, tapi ya gitu. Tidak ada bedanya dengan orang di sampingnya yang tidak. Demikian pula yang laki-laki. Jadi di lahirnya umat ini seolah masih secara statistik kuantitatif itu banyak muslim, tetapi prakteknya itu sudah mengikuti tadi itu yang disampaikan Rasulullah 1400 tahun yang lalu, bahwa umatku nanti itu akan mengikuti, kamu akan mengikuti cara hidup orang-orang non-Islam, bahkan seandainya mereka ke lubang semut pun kamu ngikuti. Coba bayangkan, apa ini maksud Rasulullah dengan seandainya ke lubang semut? Mulai dari cara berpakaian, sampai cara ketawa, sampai cara ngomong, apa ini? Lambang-lambang gini-gini barang gitu, apa ini? Diikuti. Pak Budi ngerti nggak yang ini? Apa ini? Ini loh. Sampai kepada istilah-istilah diikuti semua, gaya rambut, gaya ngomong. Harus kepengaruh semua. Cara ngomong, bahkan cara makan. Bahkan citra makan, rasa itu loh udah diikuti semua. Iya, anak-anak muda sekarang itu mulai dari makan yang kayak odol itu loh. Apa itu makanan kayak odol? Ada makanan kayak odol, ada makanan kayak ini ya, kayak hand body. Alah. Hanya karena apa? Ya hanya karena biar dianggap keren. Nah ini yang ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Kalau kamu nanti jadi rugi lagi, wong dulu sudah berada di zaman jahiliyah, kemudian diselamatkan oleh Islam, lah kok kemudian sekarang kamu mengikuti pola hidup itu lagi, ya rugi kamu nanti, kata Allah gitu. Balillahu maulakum wa huwa khairul nasirin. Sungguhnya Allah lah penolong kalian. Ya, penolong kalian itu Allah. Dan dialah sebaik-baik penolong. Ibaratnya gini dulu ya.
Kita sebelum datangnya Islam itu berada di lautan terombang-ambing, terbawa arus ombak gitu ya. Kalaupun ada di perahu, ya perahu yang sealur dengan arus. Lalu ada perahu Islam ini yang melawan arus. Memang kebenaran itu ada di seberang arus sana. Keselamatan itu di seberang arus sana. Dan memang melawan arus. Itu Quran sudah berkali-kali menerangkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ji'nakum bil haqq walakinna aktsarakum lil haqq karihun. Itu sudah jizun. Itu. Jadi sudah apa ya? Sudah memang begitu. Nah, ketika kita diselamatkan ke dalam perahu tadi, harusnya ya sudah bersyukur banget. Jangan lagi noleh kepada mereka yang terbawa arus. Nah, kadang kita ini kan saking beratnya di perahu goncangan yang melawan arus ini, kemudian masih noleh kepada yang terbawa arus itu. Pengen melompat lagi. Awalnya di tengah perahu, terus mulai agak minggir karena pengen lihat. Akhirnya di pinggir anjungan perahu itu, kapal itu, akhirnya di pagarnya perahu itu, kapal itu. Enggak, aku cuma nengok aja kok. Akhirnya mulai tangannya melambai, mulai turun, mulai lompat lama-lama. Ya terbawa arus lagi. Itu yang disebut tadi fatangqalibu khosirin. Padahal Allah sudah menyelamatkan kita di dalam perahu keselamatan Islam ini. Cuma kadang kita itu, ya itu tadi terbawa oleh gemerlapnya perayuan dajjal, fenomena hidup yang tidak sesuai dengan agama ini. Nah, maka ayo di hari Selasa ini kita balik. Ya, balik ke dalam perahu ini. Seberat apapun itu memang sudah kita niatkan sebagai orang beriman itu adunya sijen. Untuk orang-orang al-mu'min itu sijen. Sijen itu penjara. Tidak enak. Ya, bukan tidak enak, tapi sebenarnya ternyata kita ya enak aja, masih diberikan Allah thawabat dunia juga kok. Cuma kita yang kadang ingin thawabat dunia yang unlimited, tidak terbatas, sehingga kemudian ketika ada batasan-batasan dari Allah, kita merasa kok gini, kok gitu, dan seterusnya. Ayo kita kembali kepada menyadari bahwa memang berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kita bersakit-sakit atau terbatas di dunia dulu tidak apa-apa, menahan nafsu, asalkan bersenang-senang bebas nanti kemudian di akhirat. Oke, saya rasa itu. Oh, kalau ada yang mau disampaikan silakan. Silakan, ada? Izin, Gus. Ya, gimana? Dengan perubahan lifestyle manusia sekarang yang seperti Gus tadi katakan, yang ngikutin ini, ngikutin itu ya. Bukankah itu salah satu tanda di akhir zaman, Gus? Kemudian pertanyaan saya gini, Gus, kalau memang sudah ini tanda dari akhir zaman, apakah bisa dielakkan itu, Gus? Itu Jadi pertanyaan. ada hal yang tidak bisa dielakkan, ada yang bisa dielakkan. Apa yang tidak bisa dielakkan? Ya kedatangan Dajjal itu tidak bisa dielakkan karena itu memang sudah sunatullah. Apa yang bisa dielakkan? Kita tidak menjadi pengikut Dajjal. Itu bisa, itu pilihan kita, itulah. Jadi pengikut Dajjal adalah pengikut fenomena yang rusak ini. Nah, kita bisa memilih untuk mengelakkan diri tidak menjadi pengikut. Tapi memang sudah dinubuahkan bahwa nanti mayoritas manusia akan menjadi pengikut Dajjal. Hadisnya memang begitu. Nah, maka kita yuk berusaha keras, berdoa kuat, dan upaya yang penuh tekad untuk tidak jadi itu. Gitu. Dan memang itu akan menjadi
bunch of people, orang yang sekelompok orang aja itu, bahkan mungkin small count, jadi cuma dikit aja itu yang akan mampu. Dan memang sudah dinubuatkan seperti itu. Dajjal itu akan datang membawa surga, surganya Dajjal, dan membawa neraka, nerakanya Dajjal. Itu udah Qurannya, hadisnya begitu. Apa ini maksud surganya Dajjal? Adalah menawarkan kebebasan, kenikmatan, kemewahan dunia segala macam ini. Tapi apa nerakanya Dajjal? Ya barang siapa yang mencoba untuk hidup sesuai Rasulullah, dengan kehidupan sederhana, tidak terpikat iklan, tidak terbawa perlombaan, dan sebagainya. Siapa yang itu akan masuk nerakanya Dajjal? Apa yang dimaksud nerakanya Dajjal? Ya dihina, dicaci, dibenci, didiskriminasi, mungkin dijauhi, dianggap kuper, dianggap ekstrim, dianggap radikal, macam-macam, terlalu kejeron, kedalaman, macam-macam itu. Sesuatu yang selalu mengerikan dalam pikiran itu. Nah, kita bisa memilih untuk tetap berani menjadi the chosen one, menjadi orang-orang yang terpilih untuk menghindari itu. Makanya Rasulullah wanti-wanti wasiatnya begitu. Nanti kalau Dajjal datang, menghindarlah. Bahkan seandainya kamu harus menyepi ke atas gunung pun lakukan itu. Karena kamu nggak akan berhasil melawan Dajjal itu. Kecuali kamu akan menjadi bagian dari sang mujadid atau al-masih itu. Sehingga menurut saya ya kita tidak ada pilihan lain. Kecuali apa? Itu tadi. Ada yang sunnatullah yang tidak bisa dihindari, yakni apa? Kedatangan Dajjal. Karena memang kedatangan Dajjal itu ada satu di antara tanda kiamat. Dan sudah terjadi sekarang ini. Tanda kiamat itu sudah hampir semuanya terjadi. Ya, sudah hampir semuanya. Ya'juj Ma'juj, nggak usah nunggu lagi. Ya'juj Ma'juj itu sudah berupa perilaku manusia yang biadabnya setengah mati ini. Itu sudah terjadi. Jadi jangan nunggu nanti ada makhluk Ya'juj Ma'juj yang berupa kayak mermaid gitu, atau kayak derangkong di siang bolong, nggak ada. Atau Dajjal nanti ujuk-ujuk datang kayak monster Ultraman dengan mata satu, geleduk-geleduk ya. Ya nggak akan ada orang ikut kalau kayak gitu. Kan gitu. Tapi justru Dajjal menyerupakan diri dalam bentuk seksinya kehidupan dunia. Sehingga akhirnya terbukti nubuah Rasulullah bahwa mayoritas makhluk dunia akan mengikutinya. Dan hanya sedikit dari orang yang tidak mengikutinya. Maka mayoritas itulah yang tidak bisa dielakkan. Sementara yang sedikit, inilah yang bisa kita pilihan untuk mengelakkan. Sekali lagi. Oke, kalau tidak ada? Saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kesehatan yang Allah berikan kepada kita itu ayo kita manfaatkan betul ya. Kesehatan, kesempatan, umur, kemudian harta, seberapapun itu ya, jangan nunggu kaya. Kemudian ilmu ya, dan hidup ini masih dikasih, ayo kita manfaatkan sebagus mungkin dan sebanyak mungkin. Jangan pernah bosan ya untuk benar-benar mengirimkannya sebagai bekal kita di akhirat. Tenaga kita, waktu kita, pikiran kita, harta kita. Benar untuk mulai itu, untuk tarbiyah, apa itu? Ngaji. Ibadah, mulai ritual, ibadah-ibadah sosial juga. Kemudian dakwah, ngajak kepada semua orang. Kemudian apa? Sedekah, tenaga, harta. Sudah jadi gitu. Mulai dari tarbiyah, ngaji, berdoa, ya, beribadah, kemudian dakwah, kemudian juga sedekah. Ya, kita manfaatkan untuk itu hidup kita ini. Kita bekerja, ya, justru untuk bekal cari itu. Itu ya. Saya rasa itu. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat wal muslimat. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'fana al-bala wal wafa qad hastina min al-jinni wa syaitan jami'a kafara bana nasina wa lana. Rabbana wa la taj'alna fi qawmin zalimin. Allahumma fa'al darajatana.
ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا أنت مولانا فانصرنا من الكافرين أنت وانصرنا من المنافقين أنت وانصرنا من المشركين أنت مولانا فانصرنا من الكاذبين أنت وانصرنا من المكذبين أنت مولانا فانصرنا من الجاهلين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا وتمسلنا لك وأرنا وفي الليل والآخر ولا نزل ولا ذريتنا وانا ربك رب العزة والسلام الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن